Lampung Utara, Minggu 22 Juni 2025 Tribuanamuda.com. Kembali menegaskan posisi atas pemberitaan yang telah kami tayangkan sebelumnya, terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang santri bernama Bagas Setiawan di Pondok Pesantren Wali Songo, Kecamatan Abung Selatan. Beberapa waktu lalu, salah satu media lokal mencoba mengonternya dengan narasi yang justru berpotensi memutarbalikkan fakta dalam berita tandingan tersebut. Pihak pengurus pondok seolah berusaha melemahkan keseriusan kasus ini dengan menyebut bahwa insiden yang terjadi hanyalah perkelahian biasa antar santri bukan penganiayaan. Sangat disayangkan, narasi tersebut tidak mencerminkan fakta yang ada di lapangan. Padahal, berdasarkan dokumentasi eksklusif yang dimiliki Tribuanamuda.com termasuk rekaman pengakuan langsung dari pihak korban dan sejumlah saksi santri lainnya, penganiayaan terhadap Bagas Setiawan terjadi secara sistematis dan terencana. Korban mengaku kepada tim media bahwa dirinya 2 kali dipanggil oleh kakak kelasnya, sebelum akhirnya terjadi aksi penganiayaan oleh 5 santri senior di dalam asrama pondok. Ironisnya, lokasi kejadian sudah terlebih dahulu disiapkan dengan CCTV yang ditutup menggunakan jubah, menandakan unsur kesengajaan dan perencanaan. Saya dipanggil 2 kali. Yang kedua langsung dikeroyok di dalam asrama. CCTV-nya sudah ditutup pakai jubah sebelum kejadian, ungkap Bagas Setiawan, santri korban penganiayaan. Kasus ini sendiri sudah resmi dilaporkan oleh orang tua korban ke Polres Lampung Utara beberapa hari lalu dan kini tengah dalam proses penanganan kepolisian. Tim Tribuana Muda menilai bahwa upaya pengurus pondok memberikan pernyataan yang cenderung melawan data serta dokumentasi yang kami miliki adalah langkah yang tidak bijak dan justru dapat mengaburkan keadilan bagi korban. Sebagai media yang berkomitmen pada kebenaran dan integritas jurnalistik, kami akan terus mengawal kasus ini hingga terang benderang dan mendapatkan penanganan hukum yang adil. Tim Tribuana Muda Jakarta. Ya Pak, dalam rangka apa kehadiran kita di Polres Lampung Utara hari ini Pak? Dalam rangka hari ini menindaklanjuti atas laporan kita yang tahap pertama yang sudah masuk masalah bullying di Pondok Pesantren Wali Songo. Nah, jadi sekarang kita dapat panggilan dari bidang PPA-nya untuk konfirmasi mengenai tindak lanjutnya seperti apa, dan itu yang kita lakukan hari ini. Apa tindakan dari Pondok Pesantren Wali Songo dalam hal ini? Tindakan pondok pesantren untuk dalam hal ini ya tentunya pondok pesantren juga tidak ikut berperan. Nah, disinilah yang sangat disayangkan kepada pondok pesantren. Semestinya pondok pesantren itu harus bertanggung jawab. Karena biar bagaimanapun ini adalah siswa-siswi daripada pondok pesantren Wali Songo tersebut. Semestinya pondok pesantren lah yang harus lebih gigih untuk bagaimana mengurus anak-anak ini, penyelesaiannya bagaimana. Jangan sampai terjadi lagi bullying yang terjadi di pondok pesantren tersebut. Apa sudah ada perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap adinda kita dalam hal ini? Berdasarkan laporan dari adinda kita yang masuk ke kita, Badan Advokasi Indonesia, bahwa adinda kita ini dilakukan bullying, ya kan, persekusi oleh kakak kelasnya, di mana kejadian tersebut dilakukan di area wilayah pondok pesantren, di dalam kamar ya, Bagas ya, di dalam kamar, di mana pada saat itu pun juga CCTV-nya sengaja ditutupi. Apa memang sengaja untuk supaya tidak ada barang bukti? Tapi yang jelas di sini adalah pondok pesantren ini tetap harus bertanggung jawab. Kenapa? Anak-anak yang dititipkan di pondok pesantren itu merupakan tanggung jawab daripada pondok pesantren Wali Songo. Karena orang tua sudah mengeluarkan uang untuk biaya SPP, untuk biaya yang lain-lainnya. Pondok pesantren pun juga sudah mendapatkan dana BOS, dana hibah. Semestinya kinerja pondok pesantren itu benar-benar untuk anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya di sana ini benar-benar untuk diawasi, dididik dengan baik. Bagaimana generasi ke depannya kalau anak-anak ini keluar dari pondok pesantren ini? Berarti mereka ini tidak mendapatkan ilmu etika, moral, adab. Adakah kekhawatiran untuk orang tua dalam hal ini kalau terjadi suatu permasalahan yang berat mengakibatkan luka-luka ataupun korban jiwa? Yang jelas untuk ini tentunya orang tua itu mengkhawatirkan. Nah, yang jelas anaknya kalau tidak ditindaklanjuti, mungkin untuk anak-anak yang lain itu akan terjadi, ya bisa saja meninggal atau misalnya bisa saja dia akan cedera di situ. Jadi ini juga untuk efek jerah kepada pondok pesantren agar manajemennya benar-benar diperbaiki, agar benar-benar itu pondok pesantren bertanggung jawab terhadap anak-anak yang dititipkan di pondok pesantren tersebut. Ya Bu, saya mau bertanya, selaku orang tua, adakah kekhawatiran kalau Ibu akan meletakkan anak Ibu kembali di pondok pesantren Wali Songo tersebut? Ketakutannya seperti apa, Bu? Ya, takut ada kejadian seperti itu lagi. Takut kejadian seperti itu lagi. Anak Ibu memang sampai dirawat di rumah sakit melakukan visum ya? Luka-luka ada, Bu?
Ya, Dek, ada mengalami luka saat itu dipukul? Ada di telinga sama di dada. Di telinga sama di dada. Adakah darah yang keluar dari arah tubuh? Di mana, bagian mana? Bagian pelipis dengan telinga. Telinga juga keluar darah. Jadi orang tua sangat khawatir ya untuk meletakkan anaknya di pondok pesantren Wali Songo dalam hal ini ya. Apa tensinya Bang untuk orang tua yang ada di Lampung Utara kalau mau naruh anaknya di pondok pesantren Wali Songo? Ya tentunya untuk para orang tua dimanapun berada ya yang menitipkan ataupun menyekolahkan anaknya di pondok pesantren ini mesti benar-benar harus diawasi, ya kan? Jangan sampai nanti terjadi lagi karena orang tua ini mempercayakan anaknya sepenuhnya pada pondok pesantren tersebut dalam hal pendidikan, dalam hal di luar pendidikan, tentunya di dalam ruang lingkup pondok pesantren ini. Dan apabila misalnya orang tua misalnya sudah mempercayakan anaknya pada pihak pondok pesantren tidak mau bertanggung jawab dan mengabaikan, maka pondok pesantren ini berarti patut untuk kita duga bahwa pondok pesantren ini manajemennya tidak baik. Mesti harus kita koreksi manajemen pondok pesantren ini. Harapannya kepada pihak Polres Lampung Utara Bang dalam hal ini? Baik, untuk harapan kami ya dari Badan Advokasi untuk laporan kami ini agar ditindaklanjuti dengan serius. Diproses Bang? Diproses, ya kan? Agar ini membuat efek jerah. Jangan sampai nanti kejadian ini terulang lagi. Ada korban-korban berikutnya ya? Ada korban-korban berikutnya. Nah Oke. ini dalam hal ini kami mencegah. Karena kasus bullying ini tidak bisa pondok pesantren itu menganggap remeh. Tidak bisa, karena ini menyangkut masalah psikis anak. Siapa nama pimpinan Pondok Wali Songo yang diketahui Dek? Siapa? Abah Komar ya? Jadi apa yang mau disampaikan dengan pimpinan Pondok Wali Songo Abah Komar Bang? Ya, Assalamualaikum Pak Komar. Mohon izin, saya dari Badan Advokasi Indonesia, dari Dewan Pimpinan Pusat, tim investigasi. Saya memohon kepada Abah Komar, ya, agar benar-benar Abah Komar mendidik dan mengawasi anak-anak yang dititipkan oleh orang tua wali murid di pondok pesantrennya Abah Komar, agar benar-benar Abah Komar juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai terjadi kasus bullying lagi, dan jangan sampai terjadi terjadi santri-santri putri misalnya terjadi hamil di luar nikah misalnya di dalam pesantren itu. Nah, jangan sampai juga nanti terjadi misalnya pembunuhan di dalam pesantren itu, Abah Komar tidak tahu. Jadi harus benar-benar Abah Komar itu memperhatikan pondok pesantren ini dengan sebaik-baiknya, manajemen yang baik, tentunya dalam hal untuk pengawasan di luar kegiatan sekolah. Karena biar bagaimanapun Abah Komar selaku pimpinan Pompes yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Dan saya dari Badan Advokasi Indonesia ini menghimbau dan mengharapkan jangan sampai lagi terjadi kasus ini di lingkungan pondok pesantren Wali Songo. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bang.